Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita berjumpa lagi denganku Umaiza. Belajar hari ini kita akan ditemani oleh temanku yang bernama Bora. Halo Bora. Hai Umaiza. Bora, hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita masih membacakan buku cerita loh. Wah, aku senang mendengarkan buku cerita lagi. Buku cerita apa yang akan kita baca hari ini? Kita lihat di lemari bukunya ya. Baiklah. Kita pilih buku yang mana ya? Bagaimana kalau buku yang kelima? Boleh. Teman-teman, yuk kita simak bersama. Di suatu pagi, Ubay pergi ke sekolah untuk belajar bersama teman-temannya. Di kelasnya, ia memiliki banyak teman. Wah, rupanya sudah waktunya masuk. Loh, mereka malah asik mengobrol. Oh, rupanya mereka sedang menunggu Bu Naura datang. Assalamualaikum anak-anak. Ah, Bu Naura sudah datang. Semangat belajarnya Ubay dan teman-teman. Sekarang waktunya istirahat ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Oh iya, itu Zahran dan juga Yasmin. Zahran adalah anak yang pintar. Zahran sedang menghampiri Yasmin. Mungkin ia ingin mengobrol. Ah, tanpa disengaja susu Zahran terjatuh dan tumpah. Air susunya membasahi buku kesayangan Yasmin. Yasmin merasa sedih buku kesayangannya basah karena susu Zahran. Cuma buku jelek kayak gitu, kenapa sedih? Yasmin marah setelah mendengarkan Zahran mengatakan buku kesayangannya jelek. Buku jelek juga kok. Lantas Zahran pun marah meninggalkan Yasmin. Pelajaran selanjutnya, Ubay sedang melaksanakan kelas olahraga. Mereka asyik bermain sepak bola ya. Tunggu, Zahran dan Zain saling merebut bola. Walah, rupanya mereka tidak mau mengalah. Hei anak-anak, aturannya tidak boleh memainkan bola dengan tangan. Karena mereka tidak ingin mengalah satu sama lain, lantas Zahran mendorong Zain hingga jatuh ke bawah. Keesokan harinya, Yasmin tidak masuk sekolah. Zahran tidak ada teman untuk mengobrol. Ayo teman-teman, belajar dengan sungguh-sungguh ya. Anak-anak, sekarang sudah waktunya untuk pulang. Hari-hari berlalu. Pelan-pelan, Zahran menyadari sesuatu. Teman-temannya tidak lagi mengajaknya bicara. Saat ia datang, mereka berpindah tempat. Saat ingin bermain, mereka memilih menjauh. Bahkan Yasmin pun tidak masuk sekolah selama 3 hari. Bu Naura yang telah mendengarkan cerita kejadian-kejadian kemarin, lantas ia menghampiri Zahran. Zahran? Iya Bu. Zahran, kenapa kamu belum pulang? Kamu terlihat sedih. Iya Bu, dari kemarin aku tidak ada teman dan tidak ada yang mau menemaniku Bu. Kenapa mereka seperti itu ya? Mungkin mereka membenciku karena kejadian kemarin. Bahkan Yasmin sampai tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Begitukah? Memangnya ada kejadian apa dari kemarin-kemarin?
Lantas Zahran pun menceritakan kejadian kemarin. Apakah Zahran sedang memiliki masalah di rumah atau di lingkungan lainnya? Tidak, Bu, aku hanya kesal. Begitu rupanya. Menurutmu, perilaku seperti itu baik atau tidak ya? Tidak, Bu, betul. Perilaku tersebut merupakan perilaku yang dapat membuat teman-teman kita menjauh. Jika kita berperilaku yang baik dan berbicara yang baik, maka teman-teman pasti akan menyukai kita dan Allah akan menyukainya. Begitupun sebaliknya. Jika kita berperilaku buruk dan berbicara yang buruk, maka teman-teman akan menjauhi kita, serta Allah pun akan membencinya. Baik, Bu. Itulah mengapa kita diperintahkan untuk beradab yang baik kepada sesama manusia. Baik, Bu. Ya sudah. Salah satu solusi dari kejadian kemarin adalah meminta maaf. Cobalah Zahran meminta maaf kepada Yasmin dan juga Zain ya. Baik, Ibu. Terima kasih sebelumnya ya. Keesokan harinya, Zahran menunggu Yasmin dan Zain di depan ruang kelas. Zahran ingin meminta maaf kepada mereka. Rupanya, solusi dari Bu Naura berhasil ya. Kelihatannya, Zain dan juga Yasmin memaafkan Zahran. Indahnya kebersamaan, menjaga sikap dengan baik, dan berbicara yang baik merupakan salah satu akhlak yang baik kepada sesama manusia. Beradab kepada sesama adalah kunci persahabatan sejati. Wah, ceritanya sangat menarik. Dalam cerita tersebut, kata-kata bisa melukai hati, tapi juga bisa menyembuhkan. Ternyata bersikap sopan dan beradab membuat kita dicintai banyak orang ya. Betul, Maiza. Perkataan bisa menjadi senjata yang kuat, dan jika tidak digunakan dengan benar, bisa menjadi sumber masalah. Teman-teman, ayo kita belajar mengucapkan kata-kata yang baik kepada teman-teman ya. Allah khairan auliyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Beradab kepada teman-teman merupakan salah satu kunci persahabatan sejati. Betul, Maiza. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.